pada musim semi tahun 1944, pasukan Jerman di Prancis Utara mulai menerima peringatan tentang pergerakan musuh di seberang selat. Perintahnya jelas, jaga pertahanan tembok Atlantik. Parit-parit diperiksa, titik-titik kunci diperkuat, meriam-meriam ditempatkan, dan jebakan-jebakan dipasang. Para komandan tahu bahwa serangan akan datang, tetapi tidak ada yang mengatakan kapan atau dari mana. Saat fajar tanggal 6 Juni, serangan dimulai. Pengeboman dari laut dan udara terus-menerus. Jalur komunikasi terputus. Unit-unit yang seharusnya bergerak tidak menerima izin tepat waktu. Kelompok-kelompok menjadi terisolasi. Para prajurit Jerman bertahan tanpa bala bantuan, di bawah tembakan terus-menerus, tanpa bantuan dari udara. Pertahanan jatuh satu demi satu. Beberapa kelompok bertempur sampai kehabisan peluru. Yang lain dikepung. Dalam beberapa hari, seluruh front mulai runtuh. Mereka yang berhasil melarikan diri menghadapi penarikan mundur, serangan tanpa henti, pengepungan, penahanan, atau kematian. Apa yang terjadi di dalam garis Jerman saat hari H meluluh lantakkan pantai Prancis. Penjagaan malam di pantai Somme. Di dusun kecil Molière-Daval di selatan Muara Somme, prajurit Heinrich Böll menulis surat kepada istrinya hampir setiap hari. Satu-satunya hiburannya adalah menulis dan menunggu balasan. Mereka bangun sekitar tengah hari, makan, berolahraga, memperkuat parit, dan dari pukul 10 malam mereka bergantian berjaga selama 4 jam untuk mengawasi laut. Böll telah bertugas selama 3 tahun di pos-pos di Prancis, sebelumnya di Cap Gris-Nez dan sekarang di muara ini. Rutinitasnya berulang, penantian yang terus-menerus melelahkan mereka. Jika setidaknya sekali kita melihat Inggris berhadapan muka, itu akan berbeda dari penantian abadi ini, tulisnya pada bulan Agustus tahun 1943. Jika mereka mencoba menyerang di sini dan gagal, mungkin itu akan membalikkan perang. Dengan apa yang kita miliki di area ini, mereka mungkin bahkan tidak akan mencoba. Tapi, tidak ada yang tahu apa yang akan datang. Selama hampir 4 tahun, prajurit seperti dia hidup tenang di Prancis, jauh dari front timur, gurun Afrika, atau pegunungan Italia. Namun pada musim semi tahun 1944, mereka tahu bahwa itu akan segera berakhir. Tanda-tandanya ada di seluruh pantai. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, 500.000 rintangan terbuat dari kayu atau logam telah dipasang, ditambah lebih dari 6 juta bahan peledak. Di tebing-tebing, sarang-sarang senapan mesin dihubungkan oleh parit dan ratusan kilometer kawat. Di belakangnya, bunker beton dengan meriam berat dan lebih banyak senapan mesin. Kemudian datanglah jalur yang ditanami jebakan, dataran rendah yang tergenang air, penghalang untuk kendaraan lapis baja, ladang ranjau, pancang dengan proyektil-proyektil tua. Semua itu bertujuan untuk menghentikan pendaratan udara atau darat apapun. Di luar garis pantai, persiapan juga terlihat. Stasiun kereta api, persimpangan kereta api, jembatan, gudang senjata, depot, posisi artileri, radar. Pada awal tahun 44, jaringan dukungan tentara Jerman di Prancis mulai diserang oleh pesawat-pesawat musuh. Serangan-serangan itu bisa mencapai 750 pesawat sekaligus. Pesawat tempur pembom melintasi Prancis Utara tanpa hambatan, menembaki kereta api, truk, depot. Ketika bulan Juni tiba, lebih dari 76.000 ton bom telah dijatuhkan, hampir sepenuhnya memotong akses ke seluruh Reich. Apa yang tidak bisa dilihat juga bisa dirasakan. Insting para prajurit memperingatkannya. Di dekat Bayeux, kepala artileri Werner Pluskat mengumpulkan unitnya. Pesan yang biasa menjadi berbeda, lebih kering. Penembak Heinz Severlo menyadarinya. Pluskat berbicara tentang melakukan tugas kita seperti biasa, tetapi pada akhirnya dia mengatakan sesuatu yang belum pernah dia katakan sebelumnya. Mayat Jerman tidak dapat lagi menyelamatkan tanah airnya. Di barat, dekat Colleville, Franz Gockel yang berusia 18 tahun melihat ke arah selat. Posisinya adalah tempat perlindungan beton dengan ketebalan hampir 2 meter. Kami jarang melihat 2 pesawat Jerman terbang di atas area itu. Kami menjuluki mereka Max dan Moritz, ceritanya. Pertahanan diperkuat.
Meriam yang asli dan palsu dipasang. Tingkat kewaspadaan meningkat. Yang paling senior merasakannya. Ada sesuatu yang akan datang, gumam mereka. Pada hari-hari musim panas tahun 40, gagasan invasi tidak ada. Tentara Jerman telah mengambil posisi untuk mengendalikan 100 divisi, 10 diantaranya lapis baja, mendominasi bagian barat. Tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dengan kemenangan ini, tugas tentara di sini selesai, kata para komandan. Tetapi setelah itu, konflik di Balkan, Afrika, dan Rusia mulai mengambil sumber daya. Pada bulan Juni tahun 1941, saat ofensif melawan Uni Soviet dimulai, hanya ada 37 divisi garis kedua yang tersisa di barat. Setahun kemudian, hanya 24 divisi tanpa tank yang menjaga seluruh pantai dari Belanda hingga perbatasan Spanyol. Jenderal Gert von Rundstedt, komandan tertinggi front barat, tidak hanya memiliki sedikit pasukan, tetapi yang tersisa adalah kualitas rendah, unit-unit yang kelelahan atau yang baru tanpa pengalaman. Rundstedt tiba di Prancis pada bulan Maret tahun 1942. Dia berusia 66 tahun, telah menjadi militer selama lebih dari setengah abad, dan sebelumnya telah dipecat karena memerintahkan penarikan mundur di front timur. Dia tidak pernah mengidentifikasi dirinya dengan partai, tetapi juga tidak dikenal menentang rezim. Itu membuatnya berguna. Ketika ditawari komando, dia menjawab, "Apapun yang diperintahkan Führer akan saya lakukan sampai napas terakhir saya." Markasnya berada di bawah sebuah bukit, di belakang sebuah sekolah di pinggiran kota Paris. Dia tinggal di sebuah rumah yang disita. Dia beradaptasi dengan baik dengan ritme komando di Prancis. Dia tidak bekerja melewati pukul 8 malam, bangun terlambat, suka cerutu dan alkohol, tetapi tidak menjalani kehidupan mewah. Para asistennya menghormatinya, mereka menjulukinya ksatria terakhir. Ingatan dan visi strategisnya tetap kuat. Kehadirannya saja sudah meningkatkan semangat pasukan. Meskipun demikian, jabatannya memiliki sedikit kekuasaan nyata. Hitler dan lingkaran langsungnya memutuskan segalanya. Angkatan laut dan angkatan udara tidak berada di bawah kendalinya. "Apakah kamu melihat penjaga di luar?" keluhnya. "Jika saya ingin memindahkannya ke sisi lain, saya harus meminta izin di Berchtesgaden." Sementara itu, para prajurit di Prancis hidup santai. Ada pertunjukan, tiket ke teater, rumah-rumah peristirahatan dengan suasana liburan. Kenang seorang pelaut di Cherbourg. Mereka yang berada di timur menyebut mereka yang hidup seperti dewa di Prancis. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Pergi ke Paris dibatasi, mereka tidak ingin mengganggu penduduk setempat atau melanggar kendali. Seorang infanteri mengeluh, "Kami bahkan tidak mengenal budaya negara itu." Menteri Goebbels menyadarinya, hidup di Prancis tidak pernah baik untuk pasukan kami. Seiring waktu, rutinitas, alkohol, wanita Prancis, dan kurangnya disiplin menimbulkan masalah. Kasus-kasus pelecehan, pencurian, dan kekerasan meningkat. Tugas-tugasnya membosankan. Orang yang berpatroli di tebing tidak melihat apa-apa selain ombak yang datang dan pergi, kata Kapten Lindner. Bell menyimpulkan, "Kami menunggu orang Inggris setiap malam, tetapi dia masih belum muncul. Saya penasaran apakah dia benar-benar akan datang." Mereka pernah mencobanya. Itu terjadi di Dieppe pada tanggal 19 Agustus tahun 1942. Tank-tank sekutu baru saja keluar dari air dan terjebak. Mereka tidak berhasil membuat terobosan. Pada sore hari semuanya sudah berakhir. Seorang perwira Jerman melihat mereka mundur di tengah asap. "Di daerah kami ribuan tahanan tiba. Semuanya orang Kanada, muda dan kuat," catatnya. Di antara puing-puing, tumpukan mayat dan orang-orang yang terluka. Di sebuah perahu motor, ke-40 awaknya tewas dalam satu serangan. Puing-puing, mayat, orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup mengambang. Di Paris, ada perayaan. Operasi musuh dihancurkan dalam waktu sedikit lebih dari 9 jam, pamer komando Jerman. Malam itu juga, Hitler menerima laporan. Tidak ada lagi orang Inggris bersenjata yang tersisa di benua itu. Mereka telah kehilangan 33 tongkang, 106 pesawat, 28 tank, sebuah kapal perusak. Dari 5.000 orang Kanada, hanya 2.200 yang kembali.
Di pihak Jerman, ada sekitar 600 orang yang terluka atau tewas. Kepala Staf Umum Kurt Zeitzler tiba keesokan harinya dan melihat mayat di mana-mana. Dieppe tampak seperti Dunkerque, ringkasnya. Bahkan sebelum serangan itu, Hitler sudah berpikir untuk membangun tembok beton di pantai. Dia menamakannya Tembok Atlantik. Dia menginginkan penghalang yang tidak bisa ditembus, yang juga akan memotivasi pasukannya. Pada bulan Agustus tahun 42, dia menjelaskan rencananya. Kita harus mencegah serangan sekutu kedua dengan cara apapun. Sebuah tembok akan dibangun yang akan mencegah masuknya siapapun. Tembok itu akan memiliki 15.000 benteng, 10.000 diantaranya hanya di Prancis. Yang paling berharga adalah nyawa orang Jerman, lebih baik menghabiskan uang untuk beton daripada darah, katanya. Tetapi membangun sesuatu seperti itu membutuhkan waktu. Batas waktu Führer, Mei tahun 43, tidak mungkin. Organisasi Todt yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu memperkirakan bahwa dengan sedikit keberuntungan mereka bisa membangun 6.000 posisi. Di tembok barat, satu pekerja ditugaskan untuk setiap meter. Di tembok baru ini hanya 1 dari 7. Meskipun demikian, mereka mulai membangun. Sudah ada 5.000 struktur. Pada pertengahan tahun 43, ada lebih dari 8.000. Sekitar 250.000 pekerja bekerja. Titik-titik yang dibentengi dengan meriam, senapan mesin, parit, kawat berduri, jebakan tank didirikan. Pers membicarakannya sebagai tembok terkuat dalam sejarah. Sebuah perisai baja dan semen yang melindungi nilai-nilai Eropa, kata mereka. Von Rundstedt memiliki pendapat lain. Hanya fasad belaka. Baginya, tembok itu akan bertahan paling lama 1 hari. Hitler percaya itu akan bertahan sebulan penuh. Rommel melawan semua orang, rencana yang tidak ingin diikuti siapapun. Rommel memulai tahun ini dengan mengubah ide-idenya menjadi perintah. Kunjungannya ke Calais meyakinkannya bahwa musuh harus dihentikan begitu mereka menginjakkan kaki. Momen tersulit bagi mereka adalah saat menyentuh daratan. Kita harus menghentikan mereka di sana, desaknya. Oleh karena itu, pantai harus diubah menjadi jebakan. Pancang dengan ranjau ditancapkan, struktur baja dan beton ditenggelamkan untuk menghancurkan tongkang, dan bahan peledak disiapkan di jalan. Tetapi bagi Rommel itu tidak cukup. Marsekal mengusulkan agar seluruh garis pantai dari 5 hingga 6 km ke daratan diubah menjadi garis rintangan yang terus-menerus, ladang ranjau, posisi senapan mesin, potongan anti-tank, mortir, meriam berat. Menurut penilaiannya, pada saat itu musuh akan menang. Tetapi jika mereka memberinya beberapa bulan lagi, dia bisa menghentikannya. Jika kita punya waktu, kita akan berhasil menghentikan mereka, tulisnya. Masalah paling mendesak adalah mengendalikan langit. Angkatan udara Jerman hampir tidak ada lagi di Prancis. Komandannya, Marsekal Hugo Sperle, memiliki markas di sebuah kastil di pinggiran Paris. Selama 4 tahun dia hidup dikelilingi kemewahan. Hitler mengeluh, dia hanya berpikir untuk makan siang. Penasihat Angkatan Laut Rommel mengakui bahwa Sperle memahami situasinya dengan baik, tetapi tidak menawarkan solusi. Bagi Rommel, apa yang dilihatnya sangat mengecewakan. Rencana Luftwaffe adalah menyebar sebelum serangan sekutu. Mereka akan pindah ke landasan pacu darurat di seluruh Prancis, Belgia, dan Jerman Barat. Lapangan udara palsu akan dibuat. Dan ketika invasi dimulai, mereka semua akan kembali ke area tersebut. Göring mengatakannya seperti ini. Tidak satu pun pesawat akan tetap di Jerman. Semuanya akan pergi ke garis depan. Sementara itu direncanakan suasana di antara para komandan Jerman adalah konfrontasi. Rommel tidak memiliki wewenang langsung atas banyak divisi, dan visinya bertentangan dengan pandangan komandan lain. Baginya, pasukan harus berada di dekat pantai. Bagi komando tinggi, pasukan harus tetap lebih jauh ke belakang, siap untuk melakukan serangan balik. Rundstedt mendukung gagasan terakhir ini. Dia mengatakan bahwa jika semuanya ditempatkan di tepi laut, musuh akan menyapu semuanya dengan artileri angkatan lautnya. Rommel berpikir sebaliknya. Dia percaya bahwa jika musuh berhasil menetap, tidak mungkin lagi untuk mengusir mereka. Dia ingin mencegahnya sejak menit pertama. Jenderal Geir von Schweppenburg, yang memimpin kelompok tank, juga tidak setuju dengannya. Dan ada faktor lain, Hitler.
hanya dia yang memiliki kata terakhir untuk memindahkan kendaraan lapis baja. Tidak ada orang lain yang bisa mengotorisasinya. Dalam praktiknya, tank tidak bisa digunakan tanpa izin langsungnya. Itu meniadakan inisiatif cepat apapun. Pada bulan April, Hitler memanggil semua komandan ke Berchtesgaden. Rommel membela idenya untuk mempertahankan pantai. Rundstedt dan Geier bersikeras akan perlunya menjaga cadangan bergerak jauh dari jangkauan pengeboman Angkatan Laut. Hitler, seperti biasa, mendengarkan mereka dan tidak memutuskan apapun. Pada akhirnya, dia memerintahkan untuk membagi tank, setengah dengan Rommel, setengah lagi dengan komando tinggi, dan dia akan tetap memiliki kendali akhir atas semuanya. Pembagian itu membuat semua orang tidak puas. Tidak ada yang bisa bertindak cepat, sistemnya lambat, birokratis, terpusat. Rommel merasa frustrasi. Perintahnya jelas. Jika terjadi invasi, mereka harus menunggu Hitler menyetujui penggunaan setiap tank. Dengan demikian, setiap menit yang hilang akan merugikan. Pada tanggal 5 Juni, Rommel pulang untuk ulang tahun istrinya. Dia berencana untuk kembali pada tanggal 7, tapi dia tidak akan sempat. Sementara itu, cuaca di Normandia mendung, hujan turun. Tidak ada yang percaya bahwa sekutu akan mendarat di bawah badai itu. Karena itu, banyak komandan tidak berada di posisinya. Di markas, telepon mulai berdering setelah tengah malam pada tanggal 6 Juni. Unit-unit melaporkan pasukan parasut musuh di berbagai titik. Laporan-laporan itu membingungkan. Ada pembicaraan tentang manuver palsu. Diyakini bahwa itu adalah pengalihan. Namun pada jam-jam pertama pagi hari, kenyataan menjadi jelas. Di depan pantai, ribuan kapal musuh berbaris. Pengeboman Angkatan Laut dimulai. Pertahanan Jerman diguncang tanpa henti. Suaranya memekakkan telinga. Jalur komunikasi terputus. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di setiap sektor. Perintah pertama dari komando tinggi memakan waktu berjam-jam. Tank-tank yang jauh dari pantai tidak bergerak. Tidak ada yang berani bertindak tanpa persetujuan Führer. Ketika mereka diizinkan untuk maju, sudah terlambat. Pasukan sekutu telah mengambil alih pantai. Di pusat komando Jerman, kebingungan merajalela. Rundstedt meminta izin untuk meluncurkan semua tank. Dia diberitahu untuk menunggu. Hal yang sama terjadi pada unit-unit lain. Waktu terbuang. Sementara itu, para prajurit di garis depan membela diri sebisa mereka. Tanpa bala bantuan, tanpa dukungan udara, hanya dengan apa yang mereka miliki. Rommel mengetahui serangan itu saat dia masih di rumah. Dia segera kembali. Dia tiba di markas saat senja. Sudah terlambat. Musuh telah berhasil mendarat. Garis pantai telah ditembus. Selama beberapa hari berikutnya, Rommel mencoba mengatur ulang pertahanan. Dia berkeliling di daerah yang terkena serangan. Dia berbicara dengan para perwira. Dia mencoba untuk mengangkat moral, tapi kerusakan sudah terjadi. Pasukan sekutu telah mendirikan pangkalan yang kokoh. Mereka telah membawa ribuan orang, kendaraan, senjata. Luftwaffe masih tidak hadir. Tidak ada pesawat untuk melakukan serangan balik. Angkatan Laut Jerman juga tidak ikut campur. Para prajurit di garis depan sendirian. Laporan-laporan yang datang sangat putus asa. Banyak unit telah dihancurkan, yang lain terjebak. Musuh maju sedikit demi sedikit, tetapi tanpa henti. Rommel mengerti bahwa tanpa kendali atas langit dan bala bantuan yang konstan, pertempuran itu akan kalah. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Mereka terus menunggu perintah dari Berlin. Rantai komando menjadi lebih lambat setiap hari. Sementara itu, sekutu terus membawa lebih banyak pasukan. Marsekal meminta penarikan taktis. Dia mengusulkan untuk meninggalkan daerah yang tidak dapat dipertahankan. Tapi Hitler menolaknya. Dia mengatakan bahwa mereka harus bertahan di setiap meter, bahwa tidak ada yang boleh menyerahkan tanah, bahwa setiap kemunduran adalah pengkhianatan. Kekakuan itu mengutuk banyak unit untuk dihancurkan. Rommel melihat bagaimana front runtuh. Dia mencoba meyakinkan atasannya. Dia menunjukkan data, peta, laporan, tapi tidak ada yang bereaksi. Komando masih berpegang teguh pada gagasan serangan balik. Mereka masih berbicara tentang mendorong musuh ke laut. Tapi fakta menunjukkan hal lain. Setiap hari, korban meningkat. Garis-garis Jerman memendek, sumber daya habis. Pasukan berada di ambang batas. Rommel tahu bahwa pertempuran untuk Prancis telah hilang pada hari-hari pertama bulan Juni. Karena kurangnya kecepatan.
karena tidak memberikan kebebasan bertindak kepada para komandannya, karena mempertahankan sistem pengambilan keputusan yang lambat, kaku, dan terpusat. Dengan demikian, rencana Rommel terkubur oleh ketidakpercayaan, kelambatan, dan ketakutan untuk bertindak tanpa izin. Dia telah merancang pertahanan berdasarkan kecepatan dan antisipasi, tapi komando tinggi memilih untuk menunggu. Ketika mereka ingin bereaksi, sudah terlambat. Terperangkap di dalam beton, jebakan panzer yang tidak bergerak. Gustav Winter memulai perang di sebuah unit tank. Dia mengakhiri pelayanannya di sebuah menara yang tidak bergerak di lebur dalam semen di pantai Normandia. Dia milik Resimen 726 dari Divisi Statis 716. Posisinya berada di sebuah bukit pasir, tepat di belakang pantai Colleville, di depan Omaha. Kendaraan tempatnya berada tidak bisa lagi bergerak. Itu adalah Panzer III tua, tanpa mesin atau roda, ditempatkan di dalam kotak beton sampai ke tepi. Itu hanya berfungsi sebagai titik tembak. Tanahnya berpasir, jadi mereka tidak bisa menguburnya langsung. Semuanya dikelilingi oleh semen. Hanya ada 2 orang di dalamnya, penembak dan pengisi peluru. Meriam itu dioperasikan dengan engkol. Mereka menjulukinya tank beton. Dari sana meriam itu mengarah ke tepi pantai. Tugasnya adalah menembak siapapun yang mencoba keluar dari air. Posisinya adalah bagian dari pertahanan utama, tepat di belakang senapan mesin dan meriam yang menutupi pantai. Sebelumnya dia pernah berada di Prancis dan Rusia, di Panzer III yang lengkap. Sekarang satu-satunya fungsinya adalah menembak dari kotak tetap. Perubahan itu sulit dia terima. Dia telah kehilangan 2 jari karena radang dingin di front Rusia. Dia juga tidak merasakan sebagian hidungnya. Kakinya rusak. Menghabiskan lebih dari 1 hari di dalam tank tanpa pemanas, dengan suhu di bawah 0, membuat mereka cacat. Pada satu kesempatan, seluruh kru tewas membeku. Ketika mereka dikeluarkan, mereka tampak seperti patung. Karena itu, dia dipindahkan untuk menjadi instruktur, tetapi kemudian dia ditugaskan kembali. Mereka takut penampilannya akan menakuti para rekrutan. Dia ditempatkan untuk mengendarai truk. Kemudian karena dia adalah seorang penembak ulung, dia dikirim ke tembok Atlantik. Sistem penembakannya disesuaikan agar dia bisa menggunakannya dengan 8 jari. Asistennya adalah seorang anak laki-laki Ceko-Jerman, agak lambat tetapi antusias. Posisinya adalah bagian dari jaringan posisi di bukit pasir. Ada meriam anti-tank yang berputar, beberapa tempat perlindungan untuk 1 atau 2 orang, parit untuk infanteri, dan beberapa rumah yang diubah menjadi barak, yang dihubungkan oleh terowongan dan penuh jebakan. Baginya, pertahanan itu lemah, setidaknya dibandingkan dengan apa yang terlihat di timur. Tapi di sana, di Prancis, mereka berpikir bahwa sekutu tidak akan bisa mendarat dengan tank yang cukup. Mereka tahu mereka punya kapal pendarat, tetapi tidak dalam jumlah yang bisa memindahkan ribuan kendaraan sekaligus. Mereka tidak bisa membayangkan kapasitas organisasi musuh. Pantai-pantai itu ditanami struktur logam dengan ranjau yang disebut gerbang Belgia yang dirancang untuk meledakkan roda rantai dan merusak kapal pendarat. Ribuan rintangan ini menutupi jalur antara air pasang dan surut. Semuanya tampak sangat aman. Meskipun demikian, beberapa prajurit menderita apa yang mereka sebut ketakutan invasi. Mereka menghabiskan hari dengan melihat ke laut dengan teropong, menunggu sesuatu muncul. Mereka hidup terisolasi di bukit pasir, kecemasan meningkat dengan setiap rumor. Dalam praktiknya, hidup itu nyaman. Warga sipil Prancis datang untuk berdagang meskipun ada aturan. Mereka membawakan roti, susu, sari buah apel, telur, dan bahkan daging. Sebagai gantinya, mereka menerima rokok, tali sepatu, atau minyak untuk lampu. Mereka juga berburu camar dan kelinci. Tempat perlindungan mereka penuh dengan makanan dan minuman. Para perwira memeriksa dan mengambil sebagian. Di divisi lapis baja itu tidak diperbolehkan, tetapi di infanteri statis itu umum. Kontak dengan orang-orang Prancis ramah. Banyak yang mengeluhkan pemboman sekutu. Beberapa membenci De Gaulle, menyebutnya pengkhianat. Banyak yang menghina orang Inggris dengan marah. Yang lain hanya hidup acuh tak acuh terhadap perang. Mereka mengatakan bahwa petani Prancis tahu banyak tentang dunia, seperti halnya petani di negara lain.
Winter, yang berasal dari Berlin, menganggap dirinya berpengetahuan. Ada prajurit yang memiliki anak dengan wanita setempat. Ketika itu terjadi, para wanita dikirim ke sebuah rumah di belakang garis yang dikelola oleh para biarawati, di mana anak-anak dilahirkan. Tempat itu dikenal sebagai rumah anak-anak. Ada banyak bayi Jerman Prancis di sana. Hal yang sama sudah terjadi pada perang sebelumnya. Sebuah cerita beredar di antara mereka. Seorang rekan yang konon memiliki seorang putra di rumah itu mengetahui bahwa tempat itu telah terkena bom sekutu. Beberapa anak meninggal. Sejak saat itu, prajurit itu menjadi terobsesi untuk membunuh musuh. Dia mengatakan bahwa orang Amerika yang bersalah. Tidak ada yang tahu apakah ceritanya benar. Winter juga merasakan kemarahan. Beberapa anggota keluarganya telah tewas dalam pemboman di Berlin dan banyak rekan-rekannya berbagi kemarahan itu. Mereka merasa bahwa sekutu barat mengalihkan perhatian mereka dari perjuangan yang sebenarnya, yaitu di timur. Saat ini orang tidak berpikir seperti itu, tetapi pada saat itu banyak yang melihatnya sebagai pengkhianatan. Mereka percaya bahwa alih-alih menyerang Prancis, sekutu seharusnya mendukung Jerman melawan Soviet. Pada dini hari tanggal 6 Juni, Winter dan asistennya masuk ke tank beton pada tengah malam. Mereka mengambil alih giliran jaga. Ada suara pesawat tetapi tidak ada yang terlihat. Mereka mengira itu adalah pemboman biasa lainnya. Menaranya luas, tanpa mesin, kosong di dalam. Itu memiliki meriam 50 mm dan teropong bidik. Itu juga memiliki teropong yang dipasang untuk melihat laut. Ada bulan. Sedikit yang terlihat, tapi itu tidak aneh. Hampir tidak pernah ada pergerakan yang terlihat. Selama seluruh waktu itu, mereka hampir tidak pernah melihat kapal. Juga tidak ada pesawat. Angkatan Laut Jerman tidak memiliki kapal besar di bentangan itu. Mereka terbiasa dengan kekosongan. Sekitar pukul 5 pagi, perwiranya lewat menunggang kuda. Dia adalah veteran perang sebelumnya dan bangga dengan kuda Austrianya. Dia memperingatkan mereka bahwa ada aktivitas aneh dengan pesawat layang lebih jauh ke timur. Dia meminta perhatian maksimal. Mereka melihat suar di langit, lalu pesawat melintasi awan. Mereka tidak memiliki pertahanan udara di dekatnya, kecuali satu meriam anti pesawat kecil di belakang. Winter mulai merasa terekspos. Angin membawa firasat buruk. Pada pukul 5:04, kecerahan meningkat. Belum ada kapal yang terlihat, hanya kilatan di cakrawala. Dia pikir itu adalah suar lagi. Kemudian datanglah benturan pertama, ledakan besar. Dinding tank bergetar. Itu adalah tembakan angkatan laut, sesuatu yang belum pernah mereka alami di sana. Meriam kapal menembak tanpa henti. Setiap benturan terasa seperti pukulan di perut. Anak laki-laki Ceko itu menjatuhkan diri ke lantai, menangis. Dia baru berusia 17 tahun. Dia belum pernah berada dalam pertempuran. Winter berteriak padanya untuk bangun. Tapi anak itu tidak bereaksi. Bom terus berjatuhan. Potongan-potongan logam menghantam menara. Asap masuk melalui celah-celah. Setelah itu, pengeboman tampak menjauh ke pedalaman. Winter sedikit membuka palka. Pemandangan itu berantakan. Sebuah bunker hancur. Ada kawah di mana-mana. Pasir terbakar. Meriam anti-tank masih berdiri. Operatornya mengangkat bendera hijau, tanda bahwa itu masih beroperasi. Itu adalah prajurit yang kehilangan putranya. Dengan cahaya hari, dia melihat apa yang datang dari laut. Garis kapal yang tak ada habisnya. Itu tampak seperti dinding baja. Ratusan pesawat juga melintas di atas mereka. Dia tidak bisa mendengarnya, karena dia tertegun, tetapi dia merasakan getaran udara. Seolah-olah seluruh langit bergetar. Pesawat tempur turun. Mereka menembakkan rentetan peluru ke posisi mereka. Peluru-peluru itu merusak menara. Jika mereka kembali, mereka akan menghancurkan mereka. Tapi mereka pergi ke selatan. Asap menutupi segalanya. Dia hampir tidak bisa melihat. Rekannya masih di lantai. Ketika udara sedikit bersih, dia melihat lagi. Sekarang dia melihat kapal-kapal pengangkut mendekat. Mereka lambat. Beberapa meledak saat menyentuh ranjau. Sebuah kapal pendarat meledak dan terbelah. Yang lain kehilangan landai dan para prajurit jatuh ke air. Beberapa perahu terbakar. Ada mayat yang mengambang. Dan mereka belum menyentuh daratan. Pengeboman kembali.
Kali ini lebih dekat. Tidak ada lagi yang bisa dilihat, hanya asap, suara, api. Mereka masih terperangkap di dalam tank, tidak tahu apakah mereka menang atau kalah. Berjam-jam berlalu, musuh sudah berada di pantai, tapi dari posisi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Winter tahu bahwa pasukan di garis depan sebagian besar adalah orang Rusia yang telah berganti pihak. Dia merasa kasihan pada mereka. Mereka terjebak sama seperti dia. Menuju pantai, pertempuran jarak dekat. Saat tembakan angkatan laut menghantam pertahanan pantai, tongkang sekutu perlahan-lahan mendekat. Banyak yang terkena bahan peledak yang terkubur di pasir, yang lain terkena tembakan dari posisi Jerman. Beberapa meledak sebelum tiba. Air mulai dipenuhi puing-puing, mayat, asap, dan logam yang terbakar. Di sebuah titik di dekat Vierville, Kopral Franz Mahler dari pos pengawasannya menjelaskan bahwa dia belum pernah melihat begitu banyak kapal bersamaan. Dia mengatakan tidak mungkin untuk menghitungnya. Dia hanya bisa melihat garis kapal yang terus-menerus di laut, menembak tanpa henti ke arah pantai. Dia berada di sebuah rumah yang diperkuat, digunakan sebagai pos pengawas. Dia dikelilingi oleh ranjau, kawat, dan jebakan lainnya. Dari atap, dia bisa mengikuti pergerakan kapal, meskipun sebagian besar waktu asap menutupi segalanya. Dalam buku hariannya, dia menulis bahwa pikiran pertama yang muncul adalah bahwa dia akan mati pagi itu. Di dekatnya, di pos polisi militer Jerman, Sersan Oskar Kellner menceritakan bahwa ketika dia mendengar ledakan pertama, unitnya berlari ke tempat perlindungan. Mereka tidak tahu apakah itu pesawat atau kapal. Mereka hanya mendengar ledakan yang sangat keras dan dengungan proyektil yang lewat di atas kepala. Beberapa pria terluka oleh gelombang kejut, tanpa kontak langsung dengan benturan. Bagiannya memiliki tugas untuk mengawasi persimpangan jalan dan mengendalikan akses. Tetapi kekacauan membanjiri mereka. Mereka tidak memiliki informasi. Tidak ada yang memberitahu mereka apa-apa. Komunikasi telah terputus. Para perwira mengulangi bahwa mereka harus menunggu perintah. Sementara itu, langit penuh dengan pesawat, laut penuh dengan kapal, dan tanah bergetar. Di utara Kolleville, di sebuah parit di dekat pantai, prajurit Karl Horst Dreher bersembunyi dengan peletonnya. Pada pukul 6 pagi, mereka mulai melihat siluet manusia keluar dari laut. Awalnya hanya terlihat bayangan buram, kemudian mereka membedakan helm dan ransel. Tembakan senapan mesin dimulai. Dreher menembak tanpa henti. Dia mengatakan bahwa hentakan senjata dan suaranya membuatnya melupakan segalanya. Sekutu terus berdatangan. Meskipun ada korban awal, mereka terus bergerak maju di pasir. Mereka berlindung di antara rintangan. Yang lain jatuh sebelum mencapai pantai. Beberapa merangkak di air dengan peralatan basah dan pakaian robek. Dari posisi Jerman, semuanya tampak bergerak lambat, seperti masa prajurit yang tak ada habisnya. Dreher mengatakan bahwa asap dan suara membuat mereka tidak tahu apakah mereka dikepung. Mereka merasa bahwa mereka menembak tanpa melihat. Terkadang peluru mereka mengenai air. Di lain waktu mereka melihat seseorang jatuh. Mereka tidak tahu apakah itu efek dari tembakan mereka atau ledakan di dekatnya. Lebih jauh ke timur, di sebuah rumah yang diduduki oleh infanteri Jerman, Kopral Wilhelm Trost dan kelompoknya mempertahankan persimpangan yang mengarah ke pantai. Mereka memiliki jendela yang diperkuat dengan celah-celah untuk senapan. Ketika tentara sekutu pertama berlari melewati depan rumah, tembakan jarak dekat dimulai. Trost menceritakan bahwa dia bisa melihat wajah mereka. Beberapa berteriak, yang lain menembak tanpa membidik. Beberapa terluka dan jatuh ke tanah. Dari dalam, orang-orang Jerman menembak setiap kali mereka melihat sosok bergerak. Salah satu rekannya, tanpa bergerak dari posisinya, mengosongkan 5 magasin. Dia tidak pernah tahu apakah dia mengenai seseorang. Salah satu pasukan parasut sekutu terjebak di antara rumah dan pagar. Dia mencoba melempar granat, tetapi terkena tembakan terlebih dahulu. Yang lain mencoba berlindung di balik tiang, tetapi tembakan rentetan menjatuhkannya. Trost mencatat bahwa dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu membingungkan. Udara penuh dengan debu, asap, jeritan, tembakan. Di ujung jalan, sebuah meriam anti-tank terus menembak ke arah kendaraan yang mendekat dari pantai. Tetapi ledakan membungkamnya beberapa menit kemudian.
puing-puing meriam tetap berasap. Tidak ada tanda-tanda para penembak. Di titik lain, sebuah peleton artileri ringan mencoba memindahkan meriam 75 mm ke posisi yang lebih baik. Mereka mendorongnya di antara beberapa orang ketika sebuah proyektil jatuh di dekatnya. Gelombang ledakan menjatuhkan mereka ke tanah. 2 tidak bangun, sisanya mundur tanpa meriam. Lebih jauh ke belakang, di jalan-jalan internal, bala bantuan mencoba maju, tetapi pesawat sekutu memblokir setiap upaya. Setiap kolom yang terlihat dibombardir. Beberapa kendaraan terbakar tanpa sempat mencapai garis depan. Para penyintas menyebar di ladang, tidak tahu harus kemana. Seorang perwira dari Batalion 316 menulis bahwa semua yang telah mereka latih dalam pelatihan tidak berguna untuk situasi itu. Bahwa tidak ada perintah yang tetap berlaku selama lebih dari 10 menit. Bahwa setiap bagian bertempur sendirian, tidak tahu apa yang dilakukan yang lain. Bahwa satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah bertahan sampai amunisi habis. Penembak jitu Jerman bergerak di antara puing-puing rumah, mencari posisi tinggi. Dari sana, mereka mencoba memperlambat laju musuh. Beberapa berhasil menembak beberapa kali sebelum terdeteksi. Tetapi begitu seorang pengintai sekutu menemukan mereka, seluruh area disapu dengan tembakan mortir atau penyembur api. Salah satu dari mereka, Kopral Reinhard Kocher, bersembunyi di menara lonceng gereja yang hancur. Dia membawa senapan dengan teropong optik. Dalam 2 jam pertama, dia menembak setidaknya 12 kali. Setelah itu, sekelompok tentara Inggris menemukan posisinya dan menggunakan peluncur granat untuk melumpuhkannya. Kocher tewas di dalam menara lonceng terkubur di bawah puing-puing. Di laut, kapal-kapal terus menembak. Posisi Jerman di tebing tidak bisa bertahan lagi. Ledakan-ledakan menghancurkan struktur beton. Banyak prajurit tewas tanpa keluar dari bunker mereka. Yang lain terkubur oleh reruntuhan. Tidak ada evakuasi. Tidak ada yang membantu mereka. Pada sore hari beberapa titik pertahanan telah diambil alih. Pasukan sekutu telah melewati pasir dan memasuki desa-desa terdekat. Di sana pertempuran berlanjut dari rumah ke rumah. Orang-orang Jerman bersembunyi di kamar dan ruang bawah tanah. Tetapi musuh membawa lebih banyak orang, lebih banyak senjata, lebih banyak kendaraan. Di sebuah jalan di Saint-Laurent-sur-Mer, sekelompok tentara Jerman dikepung di dalam sebuah rumah. Mereka tidak mau menyerah. Sekutu melempar bom pembakar. Jeritan orang-orang di dalam terdengar selama beberapa menit. Kemudian semuanya menjadi sunyi. Saat senja, pasukan Jerman tidak lagi mengendalikan pantai. Garis-garis telah terputus. Komunikasi tidak ada. Banyak komandan tewas atau hilang. Pasukan dibiarkan sendirian, terperangkap di antara musuh dan laut. Apa yang dimulai sebagai penantian yang tak ada habisnya berakhir dalam kekacauan mutlak. Pertahanan selama bertahun-tahun dilampaui dalam hitungan jam. Mereka yang telah bersumpah untuk melawan sampai akhir sekarang mencoba bertahan hidup di medan yang bukan lagi milik mereka. Komando yang tenggelam, keputusan yang tidak pernah datang. Pada jam-jam pertama tanggal 6 Juni, markas besar Rundstedt di Saint-Germain-en-Laye masih belum menerima informasi yang jelas. Saluran komunikasi lumpuh, hanya laporan-laporan terisolasi yang tiba. Radio menyiarkan kekacauan. Pesan-pesan itu pendek, membingungkan dan berulang-ulang. Tidak ada yang tahu berapa banyak pantai yang diserang, atau apakah ofensif itu total atau hanya pengalihan. Rundstedt, Marsekal Mayor Barat, tidak memiliki kendali langsung atas semua unit. Banyak pasukan melapor kepada komando lain. Beberapa di bawah SS, yang lain di bawah komando Rommel. Beberapa bahkan tidak melapor kepada siapapun pada saat itu. Setiap divisi bertindak sendiri dengan apa yang dimilikinya. Ada komandan yang tidak menerima perintah sama sekali sepanjang hari. Masalah utamanya adalah kendali atas kendaraan lapis baja. Tank-tank cadangan didistribusikan antara Rommel, Geyer von Schweppenburg, dan Hitler sendiri, tetapi tidak ada yang memiliki otonomi untuk memindahkannya. Perintah untuk melepaskan kendaraan lapis baja harus datang langsung dari markas Führer, dan pada saat itu Hitler sedang tidur. Selama 5 jam pertama serangan, para perwira komando tinggi mencoba berkomunikasi dengan Berlin. Mereka bertanya apakah mereka bisa memindahkan unit mereka. Tidak ada yang menjawab. Mereka tidak berani bertindak sendiri. Mereka takut akan pembalasan jika mereka salah.
Dengan demikian, ratusan tank tetap diam sementara musuh maju. Ketika Hitler bangun, pada siang hari sudah terlambat. Pantai-pantai berada di bawah kendali sekutu. Laporan-laporan tiba terlambat. Ada pembicaraan tentang pasukan parasut, kapal, pemboman. Führer terkejut menuntut rincian. Para jenderal menjelaskan kepadanya bahwa serangan itu nyata, tetapi dia masih berpikir itu adalah manuver palsu. Karena itu, dia tidak melepaskan semua tank. Dia hanya mengizinkan pergerakan sebagian dari beberapa unit. Dia mengatakan bahwa mereka harus menunggu serangan yang sebenarnya, yang kemungkinan besar akan terjadi di Calais. Dia berpikir bahwa pendaratan di Normandia adalah umpan. Gagasan itu semakin menunda reaksi Jerman. Sementara itu, di markas Rommel, situasinya berbeda. Marsekal telah pergi sehari sebelumnya untuk mengunjungi istrinya. Dia tidak kembali sampai sore hari tanggal 6. Sesampainya di sana, dia menemukan kekacauan. Pasukan kewalahan. Pantai-pantai sudah menjadi milik musuh. Akses-akses diblokir. Jalanan tidak dapat dilalui karena pemboman. Bala bantuan tidak dapat dikirim. Rommel mencoba mengatur ulang pertahanan. Dia mengusulkan serangan balik segera dengan divisi-divisi lapis baja. Tetapi dia tidak memiliki wewenang untuk memindahkannya. Dia meminta izin ke Berlin. Tidak ada jawaban. Waktu terus berlalu. Beberapa jenderal seperti Marx yang memimpin divisi infanteri 84 memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka melancarkan serangan terbatas ke arah pantai. Tetapi tanpa dukungan udara atau tank yang cukup, mereka dengan mudah dipukul mundur. Korban sangat tinggi. Marx terluka oleh sebuah bom beberapa minggu kemudian. Dia meninggal saat dipindahkan. Jenderal Geir von Schweppenburg juga mencoba maju dengan kelompok tanknya. Tetapi dia terkena pemboman udara sekutu di sebuah persimpangan jalan. Stafnya hancur, dia terluka, unitnya tanpa komando tidak bisa bertempur. Upaya untuk menata kembali pasukan Jerman berjalan lambat dan tidak terkoordinasi. Jalanan tertutup puing-puing, kereta telah dihancurkan oleh angkatan udara, depot bahan bakar terbakar. Tidak ada cara untuk memindahkan unit-unit besar tanpa diserang dari udara. Di pantai, batalion-batalion Jerman bertahan dalam isolasi. Banyak yang tidak tahu apakah mereka dikepung. Radio tidak berfungsi. Kabel-kabel terputus. Beberapa peleton percaya bahwa mereka masih mengendalikan sektor mereka, padahal mereka sudah sepenuhnya dikuasai. Pesan-pesan yang sampai di Berlin saling bertentangan. Beberapa berbicara tentang perlawanan yang berhasil, yang lain meminta bantuan dengan putus asa. Hitler terus menunggu invasi utama di Calais. Dia tidak percaya bahwa Normandia adalah tempat yang pasti. Itu melumpuhkan setiap reaksi terpusat. Rommel merasa frustrasi, menulis kepada istrinya. Pemboman tidak berhenti, perintah datang terlambat. Semua yang saya usulkan tidak dipertimbangkan. Meskipun demikian, kita harus bertahan. Dia terus-menerus bergerak di antara front. Dia mengumpulkan komandan, meninjau peta, membuat keputusan lokal. Tetapi tanpa kebebasan untuk memindahkan unit-unit besar, setiap upaya sangat minim. Angkatan udara Jerman telah menghilang dari langit. Para pilot yang masih tersisa berada di lapangan jauh. Mereka tidak punya bahan bakar. Tidak ada suku cadang. Hanya beberapa pesawat tempur yang beroperasi secara terisolasi. Dan mereka kalah jumlah dan kapasitas dari sekutu. Luftwaffe tidak lagi memiliki bobot di medan perang. Angkatan Laut Jerman juga tidak muncul. Sebagian besar kapal mereka berada di Baltik atau tenggelam. Hanya beberapa kapal selam yang beroperasi di Selat Inggris. Tetapi sekutu mendominasi laut. Kapal-kapal mereka menembakkan tembakan konstan ke posisi Jerman. Setiap upaya untuk menyeberang atau mendekat dihancurkan. Di darat, para prajurit Jerman bertahan sebisa mungkin. Mereka menggunakan rumah, reruntuhan, parit. Beberapa menyamar sebagai warga sipil. Yang lain tersesat di pedesaan. Ada peleton yang tidak lagi tahu kepada siapa mereka melapor. Divisi-divisi kehilangan kontak dengan resimen mereka. Resimen-resimen kehilangan kompi mereka. Di Paris, Jenderal Speidel, kepala staf Rommel, berbicara dengan putus asa. Dia mengatakan bahwa mereka bertempur tanpa informasi, bahwa musuh menggunakan semua bentuk perang modern, sementara mereka dilumpuhkan oleh birokrasi.
bahwa setiap keputusan memakan waktu berjam-jam, dan bahwa arahnya tidak bisa lagi diubah. Hitler mempertahankan posisinya. Dia memerintahkan agar setiap titik dipertahankan, agar tidak ada tanah yang diserahkan, bahwa setiap kemunduran adalah pengkhianatan. Rommel meminta untuk menyesuaikan front, mundur ke garis yang lebih dapat dipertahankan, tapi dia diabaikan. Diperintahkan untuk melawan sampai orang terakhir. Dalam minggu-minggu berikutnya, divisi-divisi Jerman di Normandia hancur. Korban tidak mungkin diganti. Musuh maju dengan ribuan orang baru setiap hari. Mereka membawa peralatan modern, makanan, senjata, kendaraan. Orang-orang Jerman mundur tanpa dukungan. Front terbelah menjadi banyak titik fokus. Setiap desa adalah pertempuran baru. Kota-kota direbut dari rumah ke rumah. Setiap perlawanan dibatalkan oleh tank, pesawat, penyembur api. Tidak ada bala bantuan. Tidak ada jalan keluar. Sistem komando Jerman yang kaku, terpusat, dan lambat telah runtuh. Tidak ada yang membuat keputusan tepat waktu. Para jenderal tidak bisa bertindak. Para prajurit sendirian. Setiap unit terjebak dalam nerakanya sendiri. Cornwallis terjebak tanpa jalan keluar. Setelah berminggu-minggu pertempuran, pemboman konstan, dan penarikan mundur terus-menerus, pasukan Jerman yang tersisa di Normandia terkepung. Musuh telah mencapai apa yang ditakuti Rommel sejak hari pertama, memotong rute pelarian dan menutup pengepungan. Titik kritisnya adalah Falaise. Koridor antara kota itu dan Argentan menjadi satu-satunya jalan keluar dari pengepungan. Ribuan tentara Jerman bersama dengan kendaraan, senjata, dan kuda mencoba melewatinya dengan kecepatan penuh, tetapi sekutu sudah mendeteksinya. Dari udara, pesawat musuh berpatroli tanpa henti. Setiap pergerakan di darat diserang dengan tembakan langsung. Kolom-kolom Jerman terjebak di antara pepohonan, di jalan, di tengah debu dan mayat. Tidak ada cara untuk maju dengan cepat, semuanya diblokir. Unit-unit Jerman bercampur tanpa urutan. Pasukan infanteri, tank yang rusak, dapur bergerak, truk berisi orang-orang yang terluka, potongan artileri, bahkan gerobak sipil, semuanya dalam antrean tak berujung mencoba melarikan diri melalui satu-satunya jalan yang terbuka. Tetapi koridor itu semakin menyempit. Para saksi menggambarkan bahwa tidak mungkin berjalan tanpa menginjak mayat. Ada kuda yang terpotong-potong, truk yang terbakar, prajurit yang tewas duduk, masih dengan mata terbuka. Baunya tak tertahankan. Tanah bergetar dengan setiap bom. Langit tidak pernah bersih. Sersan Erwin Möller, penyintas pengepungan, menceritakan bahwa peletonnya butuh lebih dari 6 jam untuk maju 2 kilometer. Sesekali, seseorang terkena pecahan peluru. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mereka hanya melihat orang-orang berjatuhan, terkadang tanpa mengeluarkan suara. Mereka terus berjalan. Perintahnya sederhana, keluar dari sana bagaimanapun caranya, beberapa berjalan kaki, yang lain dengan sepeda curian, banyak yang tanpa sepatu bot, beberapa menggendong orang-orang yang terluka di pintu, menyeret mereka melalui lumpur. Ada perwira yang berjalan dengan tatapan kosong, tanpa berbicara. Yang lain meneriakkan perintah yang tidak didengarkan siapapun. Setiap kali sebuah pesawat muncul, semua orang menjatuhkan diri ke tanah. Banyak yang tidak pernah bangkit lagi. Pepohonan terbakar. Ledakan-ledakan membuka parit. Truk-truk meledak berkeping-keping. Roda-roda berputar sendirian di antara asap. Koridor itu menjadi medan api. Sekutu menembakkan tembakan dari segala arah. Orang-orang Kanada maju dari utara. Orang-orang Amerika dari selatan. Orang-orang Inggris dari barat. Semakin dekat. Pengepungan semakin menutup. Beberapa kelompok berhasil menembus garis musuh pada malam hari. Mereka dipandu oleh bintang. Mereka berbaris tanpa lampu. Terkadang dalam keheningan. Tetapi sebagian besar ditangkap atau dieliminasi. Hanya sedikit yang berhasil keluar. Sisanya tetap di dalam. Di antara mereka yang terjebak tidak ada perbedaan. Ada divisi panzer, prajurit biasa, perwira, para medis, juru masak, kurir. Semuanya bercampur. Tidak ada yang tahu siapa yang harus dipatuhi. Beberapa membakar dokumen, yang lain mengubur lencana. Banyak yang menyerah dengan tangan di atas kepala. Letnan Friedrich Weber menceritakan bahwa selama 3 hari mereka tidak makan apapun. Mereka minum air dari genangan. Mereka tidur di antara orang mati. Sepatu mereka menempel di lumpur yang bercampur darah.
Pakaian mereka berbau asap, senjata kehabisan amunisi. Hanya tersisa pisau, sekop, kepalan tangan. Artileri sekutu tidak berhenti. Mereka membombardir secara bergantian. Ketika tembakan obus diam, pesawat tempur datang. Setelah itu mortir, lalu obus lagi. Suara itu tidak pernah berhenti. Tidak ada yang bisa berbicara tanpa berteriak. Telinga mereka berdarah. Beberapa kehilangan indera waktu. Jalanan dipenuhi dengan kendaraan yang ditinggalkan. Truk-truk berisi amunisi meledak seperti kembang api. Api mencapai pepohonan. Semuanya terbakar. Beberapa berlindung dengan selimut basah. Yang lain mengubur diri di parit. Tidak ada yang aman. Di tengah koridor, sebuah kolom tank mencoba maju. Hanya satu yang berhasil lewat. Yang lain terdampar, terjebak di antara mayat dan rongsokan. Para prajurit berlindung di bawah kendaraan lapis baja. Tetapi mereka tetap terkena tembakan. Tembakan udara masuk melalui celah-celah. Tidak ada jalan keluar. Jenderal Eberbach, kepala kelompok Panzer, ditangkap saat mencoba menyeberang. Dia berada di kendaraan ringan tanpa lencana. Sekutu mencegatnya di jalan samping. Dia tidak melawan. Dia tahu segalanya telah hilang. Di jam-jam terakhir, beberapa kelompok Jerman mencoba menerobos secara paksa. Mereka menyerang dengan apa yang mereka miliki. Beberapa membawa peluncur granat, yang lain menembak dari sepeda. Mereka maju di antara ledakan, sangat sedikit yang berhasil. Sebuah peleton yang berhasil keluar melalui hutan di dekatnya butuh 5 hari untuk mencapai titik aman. Dari 27 pria, hanya 7 yang selamat. Salah satu dari mereka menulis bahwa satu-satunya yang dia ingat adalah suara pesawat dan bau daging yang terbakar. Ladang antara Falaise dan Argentan tertutup puing-puing. Selama berminggu-minggu, penduduk daerah itu melihat kolom-kolom asap, puing-puing tank, bagian-bagian tubuh manusia, kuda-kuda mati. Tanah menjadi hitam. Udara masih berbau kematian. Sekutu tidak segera mengumpulkan mayat-mayat itu. Ladang itu dibiarkan apa adanya. Beberapa prajurit mengambil foto di samping puing-puing. Yang lain tidak mau melihat. Koridor itu dijuluki oleh orang-orang Prancis sebagai jalan kematian. Angka-angka resmi menunjukkan bahwa antara 50.000 dan 60.000 prajurit Jerman terkepung. Lebih dari 10.000 tewas dalam pengepungan. Ribuan lainnya ditangkap. Hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri. Tentara Jerman di Normandia hancur. Setelah Falaise, front barat tidak lagi dapat menghentikan laju sekutu. Pertahanan Jerman berubah menjadi serangkaian garis darurat. Keteraturan menghilang, komando menjadi simbolis. Moral merosot. Apa yang tadinya merupakan kekuatan yang terorganisir berakhir sebagai sekelompok penyintas. Pengepungan Falaise menyegel nasib tentara Jerman di Prancis. Itu bukan pertempuran, itu adalah pembantaian yang lambat di bawah langit terbuka, tanpa perlindungan, tanpa komando, tanpa harapan. Tahanan tanpa komando hari-hari setelah penyerahan. Setelah kehancuran di Normandia, ribuan prajurit Jerman berada di tangan sekutu. Banyak yang menyerah dengan tangan di atas kepala, yang lain ditangkap di antara puing-puing. Beberapa berjalan tanpa tujuan mencari tempat untuk menyerah. Divisi-divisi telah berhenti ada sebagai struktur, hanya kelompok-kelompok yang terisolasi yang tersisa. Di jalan pedesaan, barisan tawanan maju dengan berjalan kaki. Mereka mengenakan apa yang mereka miliki, beberapa tanpa alas kaki, yang lain dengan perban darurat. Wajah-wajah tertutup debu, banyak yang terluka, yang lain dalam keadaan syok. Mereka berbaris dalam diam, diawasi oleh penjaga bersenjata. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Sekutu mengimprovisasi kamp penahanan. Beberapa adalah pagar yang didirikan di lapangan terbuka. Yang lain halaman yang dikelilingi kawat berduri, tidak ada fasilitas, juga tidak ada naungan. Para prajurit tidur di tanah, dikelilingi oleh kawat berduri. Mereka makan dengan jatah minimum. Beberapa menghabiskan hari tanpa air minum. Seorang perwira sekutu menulis bahwa para tawanan Jerman tampak seperti hantu, kurus, kotor, lelah. Beberapa memiliki tatapan kosong. Yang lain meminta kabar tentang keluarga mereka. Banyak yang menangis saat melihat rekan-rekan mereka yang tewas di jalan. Tidak ada yang berbicara tentang kemenangan. Di sebuah kamp dekat Bayeux, lebih dari 5.000 prajurit dikumpulkan. Tidak ada toilet atau bantuan medis. Hanya beberapa ember untuk limbah. Penyakit menyebar dengan cepat. Panas musim panas memperburuk segalanya.
Jeritan kesakitan terdengar siang dan malam. Beberapa tawanan mencoba mengorganisasi diri. Mereka membentuk barisan, menetapkan giliran. Yang lain menyerah sepenuhnya. Ada pria yang tidak bergerak selama berjam-jam. Seorang prajurit Prancis yang membantu di tempat itu menceritakan bahwa sebagian besar tidak merespons ketika diajak bicara. Seolah-olah mereka telah mematikan pikiran. Para perwira Jerman juga ditangkap. Banyak yang menyembunyikan pangkat mereka untuk menghindari pembalasan. Mereka menanggalkan lencana, membakar dokumen. Beberapa dikenali oleh prajurit mereka sendiri, yang lain mencoba berbaur di antara tawanan biasa. Di salah satu kamp, seorang jenderal diidentifikasi dari postur dan cara bicaranya. Prajurit Inggris memisahkannya dan menginterogasinya. Dia menolak untuk menjawab. Dia hanya meminta air dan kursi. Dia menghabiskan 3 hari dalam diam. Kemudian dia dipindahkan. Kondisinya bervariasi tergantung kamp. Beberapa lebih terorganisir, yang lain diimprovisasi. Para prajurit yang ditangkap diinterogasi oleh perwira sekutu. Mereka ditanya tentang posisi unit rencana. Banyak yang tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya mengulangi bahwa semuanya sudah berakhir. Di Normandia, kamp-kamp cepat penuh. Ketika tidak ada ruang, para tawanan dikirim ke pedalaman Prancis. Beberapa dibawa dengan truk. Yang lain berjalan selama berhari-hari. Ada barisan 20, 30, bahkan 40 kilometer di bawah matahari. Beberapa tewas karena kelelahan. Seorang pemuda berusia 19 tahun yang direkrut beberapa bulan sebelumnya menceritakan bahwa dia berjalan selama 3 hari tanpa makanan. Dia makan akar. Setibanya di kamp, dia dipisahkan dari kelompoknya. Dia tidak pernah melihat siapapun yang dikenalnya lagi. Dia dikurung selama sebulan di kamp yang dikelilingi kawat berduri, tidur di atas batu. Setelah itu, dia dikirim dengan kereta ke Inggris. Beberapa perwira sekutu memperlakukan tawanan dengan hormat, yang lain tidak. Ada perlakuan buruk, hinaan, pukulan. Beberapa prajurit Jerman dipukuli oleh warga sipil Prancis saat melewati desa-desa yang hancur oleh pemboman. Tidak ada yang ikut campur. Orang-orang Prancis telah kehilangan rumah, keluarga, tanaman. Mereka melihat para tawanan sebagai penyebab dari segalanya. Beberapa meludahi mereka, yang lain melempari mereka dengan batu. Ada desa-desa yang memaksa prajurit Jerman untuk membersihkan puing-puing, mengubur mayat, atau mengumpulkan puing-puing. Di sebuah desa di utara, sekelompok prajurit dipaksa untuk bekerja membangun kembali sebuah gereja. Mereka tidur di kandang, mereka makan sekali sehari. Pendeta setempat membacakan bagian-bagian Alkitab untuk mereka dengan suara keras. Salah satu prajurit mengatakan bahwa, meskipun dia tidak mengerti kata-katanya, dia merasa dihukum. Para tawanan yang terluka dibawa ke rumah sakit lapangan. Di sana mereka menerima perawatan medis dasar. Mereka yang bisa berjalan kembali ke kamp. Yang paling parah tetap berada di ranjang, di antara jeritan dan lalat. Beberapa dioperasi tanpa anestesi penuh. Ada kekurangan dokter, kekurangan alat. Para prajurit yang kehilangan anggota tubuh dipisahkan. Barak-barak hanya dibentuk dengan orang-orang yang cacat. Ada barisan pria tanpa kaki, tanpa lengan, dengan perban di mata. Sebagian besar tidak berbicara. Mereka melihat ke langit-langit, beberapa merangkak untuk bergerak. Palang Merah mengunjungi beberapa kamp. Mereka mencatat kasus-kasus, mereka memberikan air dan obat-obatan, tetapi mereka tidak dapat mencakup semuanya. Otoritas sekutu memiliki prioritas, rute, pasokan, pasukan mereka sendiri. Para tawanan adalah yang kedua. Dalam interogasi, sekutu mencari data yang berguna. Banyak orang Jerman menyerahkan peta, lokasi, nama. Yang lain menolak untuk berbicara. Ada ketakutan. Mereka tidak tahu apakah mereka akan ditembak. Ada rumor. Beberapa mengatakan mereka akan dikirim ke Siberia. Yang lain bahwa mereka akan digunakan sebagai budak. Tidak ada yang tahu kebenaran. Sedikit demi sedikit para tawanan dipindahkan ke negara lain. Beberapa dikirim ke Inggris. Yang lain ke Amerika Serikat. Beberapa berakhir di kamp-kamp di Afrika Utara. Mereka digunakan untuk pekerjaan pertanian, untuk membangun jalan, untuk membersihkan reruntuhan. Para perwira dikirim terpisah, beberapa diadili, yang lain dikurung selama bertahun-tahun tanpa mengetahui nasib mereka. Ada kasus perwira yang menghabiskan 4 atau 5 tahun di penjara sebelum dibebaskan. Ketika mereka kembali, keluarga mereka sudah tidak ada lagi.
Surat-surat dikendalikan, seseorang hanya bisa menulis sebulan sekali. Banyak yang tidak pernah menerima balasan, yang lain menerima surat-surat yang disensor. Beberapa prajurit menulis tanpa henti, meskipun mereka tidak tahu apakah ada yang membacanya. Di camp, waktu berhenti. Hari-hari berlalu tanpa perbedaan. Beberapa bermain dengan batu, yang lain menghitung langkah di antara pagar. Paduan suara dibentuk, kelompok musik kecil, tim sepak bola dadakan. Tetapi suasananya masih kekalahan. Salah satu tawanan, seorang tukang roti sebelum perang, menulis puisi di serbet. Dia menyimpan setiap puisi di dalam kotak kardus. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengingat bahwa dia masih memiliki sesuatu miliknya. Bertahun-tahun kemudian, dia dibebaskan. Kotak puisinya adalah satu-satunya yang dia bawa. Penawanan bukan hanya penahanan fisik. Itu adalah jeda paksa. Keheningan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Bagi banyak orang, perang tidak berakhir dengan penyerahan. Itu berlanjut dalam penantian, dalam ketidakpastian, dalam hari-hari tanpa nama di balik kawat berduri. Bunker dan gema, keputusan dari pengasingan. Saat front runtuh di Normandia, Hitler masih berada di markasnya di Rastenburg. Dikelilingi oleh peta, laporan yang tidak lengkap, dan para jenderal yang ketakutan. Ia menerima berita secara terpisah. Pesan-pesan datang terlambat. Apa yang terjadi di lapangan membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di mejanya. Selama hari-hari pertama invasi, ia menolak untuk menerima bahwa Normandia adalah tempat serangan utama. Ia tetap yakin bahwa pendaratan yang sebenarnya akan terjadi di Calais. Ia memerintahkan agar cadangan tidak dipindahkan. Ia menyuruh untuk menunggu. Divisi-divisi lapis baja tetap tidak bergerak. Ketika laporan datang bahwa sekutu telah menembus pertahanan dan maju ke daratan, Hitler bereaksi dengan amarah. Ia menuduh para komandannya bertindak tanpa kemauan. Ia berteriak bahwa mereka telah tidak mematuhi, bahwa mereka tidak percaya pada keputusannya. Ia mengatakan bahwa mereka telah mengkhianatinya. Ia mengumpulkan lingkaran kepercayaannya dalam sesi malam yang panjang. Ia memeriksa setiap bagian dari front. Ia menunjuk rute dengan jarinya. Ia bertanya tentang divisi-divisi yang sudah tidak ada lagi. Ia memberikan perintah yang tidak bisa lagi dilaksanakan. Ia menyuruh untuk memperkuat posisi yang telah jatuh berhari-hari sebelumnya. Para jenderal diam. Tidak ada yang berani membantahnya. Beberapa mencoba melunakkan laporan. Yang lain menghindari pembicaraan. Hanya satu atau dua orang, seperti Jodl atau Keitel, yang mengulangi kata-katanya. Tidak ada yang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang takut akan reaksinya. Rommel, salah satu dari sedikit yang memiliki otonomi, mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya kepadanya. Dalam sebuah pertemuan, ia mengatakan kepadanya bahwa tanpa kendali udara dan tanpa kebebasan untuk memindahkan pasukan, front akan hilang. Bahwa terus bertahan di Normandia adalah tidak mungkin, bahwa mereka harus mundur. Hitler mendengarkannya dalam diam. Ia tidak segera menjawab. Beberapa hari kemudian, Rommel terluka dalam serangan udara. Mobilnya terkena. Ia menderita patah tulang. Ia ditarik dari komando. Ia tidak pernah kembali ke front. Setelah itu, hubungan antara Hitler dan para jenderalnya menjadi lebih tegang. Ia tidak mempercayai semua orang. Ia mengganti kepala setiap minggu. Ia memberikan perintah langsung ke divisi tanpa melalui komando. Ia ikut campur dalam keputusan-keputusan kecil. Semuanya harus melewati dirinya. Di dalam bunker, malam-malam terasa panjang. Ia mengunci diri dengan peta dan kertas. Ia membaca laporan intelijen berulang kali. Ia mencari tanda-tanda pengkhianatan. Ia memerintahkan penangkapan. Ia mengulangi bahwa tentara harus patuh tanpa bertanya, bahwa kemauan sudah cukup untuk menang. Ketika sekutu membebaskan Paris, Hitler tidak bereaksi di depan umum. Ia hanya memerintahkan untuk menghancurkan kota jika direbut. Jenderal von Choltitz, yang bertanggung jawab atas garnisun, menolak untuk mematuhi. Ia menyerahkan kota. Ia ditangkap setelah itu. Hitler menyebutnya pengecut. Staf umum tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya. Laporan-laporan disembunyikan. Angka-angka korban dimanipulasi. Kekalahan-kekalahan digambarkan sebagai mundur taktis. Unit-unit yang hancur dihilangkan. Sebuah realitas fiktif diciptakan. Di malam hari,
Hitler berjalan sendirian di lorong-lorong markas. Ia berbicara dengan anjingnya. Ia mengulangi frasa tentang kesetiaan dan takdir. Ia mencatat ide-ide di serbet. Ia mengirim surat kepada jenderal-jenderal yang sudah meninggal. Terisolasi, ia kehilangan kontak dengan medan. Ia tidak lagi mempercayai siapapun. Komando tinggi mencoba untuk mendapatkan kembali kendali. Beberapa jenderal seperti Guderian dan Model mengusulkan untuk mengatur ulang front. Mereka meminta penarikan, pengalokasian ulang sumber daya, tetapi Hitler menolak. Ia memerintahkan untuk bertahan. Setiap meter tanah harus dipertahankan seolah-olah itu adalah Berlin. Ia memerintahkan untuk membangun garis pertahanan di belakang garis yang sudah hilang. Sumber daya diinvestasikan dalam bunker yang tidak pernah digunakan. Sementara itu, amunisi, pakaian musim dingin, dan bahan bakar kurang. Para prajurit menerima perintah yang bertentangan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Laporan sekutu berbicara tentang musuh tanpa komando yang jelas, tentang pasukan yang bertempur karena inersia, tentang jenderal-jenderal yang meminta perintah ke Berlin dan menerima keheningan. Kekacauan dalam komando Jerman menjadi jelas. Pada bulan Juli, sekelompok perwira Jerman mencoba membunuh Hitler. Upaya pembunuhan itu gagal, tetapi hal itu menandai sebuah perubahan. Sejak saat itu, Hitler tidak lagi mempercayai bahkan para ajudannya. Ia mengubah tempat tinggalnya. Ia meningkatkan keamanan. Ia semakin mengunci diri. Suasana di bunker menjadi lebih tegang. Tidak ada yang berani berbicara dengan suara keras. Pertemuan-pertemuan adalah monolog. Hitler berbicara selama berjam-jam. Yang lain mengangguk. Keputusan-keputusan penting dibuat tanpa perdebatan. Tentara terikat pada kehendaknya. Sementara itu, di Normandia, unit-unit Jerman terakhir dilibas habis. Divisi-divisi yang selamat dari pengepungan Falaise berkurang. Cadangan tidak ada lagi. Bala bantuan tidak datang. Setiap hari semakin banyak wilayah yang hilang. Namun di bunker, peta-peta masih menunjukkan garis-garis. Hitler bersikeras untuk mempertahankan posisi. Ia tidak menerima penarikan mundur. Ia memerintahkan serangan balik dengan unit-unit hantu. Ia percaya bahwa perubahan nasib adalah mungkin, bahwa sejarah akan kembali menguntungkannya. Para jenderal tahu bahwa semuanya sudah hilang, tetapi tidak ada yang mengatakannya. Di lorong-lorong, beberapa orang berbicara dengan berbisik. Yang lain menunggu saat untuk melarikan diri. Beberapa sudah merencanakan penyerahan diri kepada sekutu. Hanya sedikit yang masih percaya. Kegagalan di Normandia bukan hanya militer. Itu adalah keruntuhan komando Jerman. Keputusan-keputusan tidak lagi didasarkan pada fakta. Mereka dipandu oleh fantasi, oleh peta, oleh pidato. Realitas tidak lagi penting. Jatuhnya Prancis menandai awal dari akhir. Hitler yang terkunci, terisolasi dan tidak percaya, mengambil kendali mutlak. Setiap hari semakin jauh dari front. Setiap hari semakin dekat dengan keruntuhan. Melarikan diri tanpa akhir, langkah terakhir tentara Jerman di Prancis. Setelah pengepungan Falaise, front Jerman di Prancis runtuh. Divisi-divisi yang berhasil keluar hancur. Mereka tidak punya kendaraan. Para prajurit berjalan di jalan-jalan sekunder, menghindari jalan raya, melintasi ladang. Kebanyakan maju dengan berjalan kaki, tanpa amunisi, tanpa radio, tanpa tujuan yang jelas. Di desa-desa pedalaman, warga sipil Prancis tidak lagi takut. Beberapa keluar untuk melihat konvoi yang mundur, yang lain membuka rumah-rumah yang dijarah. Kelompok-kelompok perlawanan bertindak tanpa bersembunyi. Mereka mengambil jembatan, melenyapkan patroli. Jaringan pendudukan Jerman menghilang. Jalanan dipenuhi dengan sisa-sisa. Truk-truk yang ditinggalkan. Meriam tanpa roda. Tumpukan seragam yang dibuang. Dokumen-dokumen yang dibakar. Setiap peloton melakukan apa yang mereka bisa. Tidak ada perintah yang jelas, hanya tersisa mundur. Para penyintas jarang berbicara. Mereka berjalan dalam kelompok-kelompok kecil. Beberapa di perban, yang lain tanpa alas kaki. Banyak yang sudah tanpa lencana. Mereka menghindari desa-desa, tidur di hutan, makan akar, roti kering, apapun yang mereka temukan. Disiplin militer tidak ada lagi. Kopral Karl Henze ingat bahwa mereka menyeberangi Seine melalui jembatan darurat. Di sisi lain, tidak ada yang menunggu mereka.
Tidak ada truk, tidak ada dokter, tidak ada komando. Hanya lebih banyak tentara yang lelah. Semua orang bertanya hal yang sama. Sekarang kita harus melakukan apa? Garis pertahanan yang dijanjikan Berlin tidak pernah dibangun. Posisi-posisi di belakang kosong. Cadangan tidak ada lagi. Angkatan udara tidak terbang. Artileri tidak menembak. Hanya tersisa puing-puing. Di Paris, bendera Jerman jatuh tanpa tembakan. Unit-unit terakhir mundur tanpa berperang. Beberapa meninggalkan pesan di dinding, "Kami akan kembali." Yang lain menghancurkan senjata mereka. Jenderal yang bertanggung jawab tidak menghancurkan kota. Ia mengabaikan perintah itu. Ia menyerahkan ibu kota tanpa perlawanan. Para komando tinggi tidak muncul. Hitler tidak berbicara tentang Prancis, hanya tentang front timur. Ia mengatakan bahwa di sanalah pertempuran yang sebenarnya. Sementara itu, para prajurit dari barat menyeberangi Belgia, Luksemburg, sampai tiba di Jerman. Di Aachen, jalan-jalan dipenuhi dengan unit-unit yang tercerai-berai. Kelompok-kelompok berisi 5-6 orang tanpa komando. Rumah sakit tidak lagi menerima lebih banyak korban luka. Stasiun kereta api ambruk. Tidak ada transportasi, hanya asap, puing-puing, tentara-tentara yang diam. Seorang letnan menceritakan bahwa ia menghabiskan 3 minggu tanpa mengetahui kepada siapa ia harus melapor. Ia mengembara di antara desa-desa, bertanya tentang resimennya. Ia tidak pernah menemukannya. Pada akhirnya, ia ditugaskan ke unit pengganti. Tetapi itu tidak lagi penting. Semuanya runtuh, moral hancur. Tidak ada yang berbicara tentang kemenangan, hanya tentang bertahan hidup. Beberapa mencoba untuk pulang. Yang lain bersembunyi di peternakan. Beberapa menyerahkan diri kepada sekutu. Mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka di penjara daripada mati tanpa arti. Di stasiun, kereta-kereta militer tidak lagi memiliki arah. Gerbong-gerbong penuh senjata, tanpa tujuan. Kontainer-kontainer kosong, kotak-kotak yang rusak, mayat-mayat tanpa dikubur di selokan. Kekacauan benar-benar total. Di selatan Prancis, pasukan juga mundur. Operasi Dragoon yang diluncurkan pada bulan Agustus mendorong tentara Jerman menuju pegunungan Alpen. Unit-unit mundur tanpa pertempuran, medannya sulit, cuaca memburuk. Tidak ada yang memiliki peta yang diperbarui. Jumlah tawanan meningkat setiap hari. Kolom-kolom tentara Jerman di tangan sekutu menempati kilometer-kilometer jalan raya. Ada perwira bercampur dengan rekrutan, dokter, juru masak, mekanik, semua ditangkap, semua dilucuti. Surat-surat dari front berhenti tiba. Keluarga-keluarga Jerman menerima pemberitahuan generik. Hilang, tawanan, terluka. Banyak yang tidak pernah mengetahui nasib akhir anak-anak mereka. Sensor mencegah kebenaran diceritakan. Para jenderal yang selamat dari bencana dipanggil ke Berlin. Beberapa dicopot dari jabatannya, yang lain menghilang. Komando pusat hanya mendengarkan apa yang ingin didengarnya. Mereka berbicara tentang penarikan terkendali. Tidak ada yang mengatakan kekalahan. Di perbatasan Jerman, garis-garis pertahanan baru diimprovisasi. Parit-parit digali. Sarang-sarang senapan mesin didirikan. Perangkap-perangkap dipasang. Tetapi tidak ada cukup tentara. Tidak ada amunisi. Tidak ada harapan. Mereka yang datang dari front tahu bahwa mereka tidak akan bertahan. Mereka telah melihatnya. Mereka telah mengalaminya. Sekutu memiliki tank, makanan, pesawat, radio, bahan bakar. Mereka memiliki kenangan, luka, ketakutan. Tidak ada lagi. Kolonel Siegfried Kahl yang memimpin unit panzer di Normandia menulis dalam buku hariannya, "Ini bukan lagi perang, ini adalah kejatuhan. Penurunan yang lambat, menyakitkan, tanpa akhir yang jelas." Ia ditangkap sebulan kemudian. Beberapa tentara mencoba untuk membelot. Mereka melepas seragamnya, berbaur dengan warga sipil. Yang lain berlindung di biara, di desa-desa terpencil. Beberapa berhasil bersembunyi selama berbulan-bulan. Yang lain dilaporkan oleh tetangga. Ketakutan akan hukuman dari tentara sendiri lebih besar daripada ketakutan terhadap musuh. Ada peleton-peleton yang bertugas mencari pembelot. Eksekusi cepat diperintahkan. Mayat-mayat dibiarkan di pinggir jalan. Dengan plakat bertuliskan, "Pengkhianat." Musim dingin tiba dengan sisa-sisa tentara yang masih belum terorganisir. Sepatu bot yang rusak, mantel yang langka, jatah makanan yang minimal. Dingin membunuh lebih banyak daripada peluru.
Di hutan-hutan Jerman bagian barat, para penyintas Normandia menggali lubang-lubang untuk tidur. Setiap malam terdengar langkah kaki, tembakan-tembakan sporadis, jeritan-jeritan jauh. Tidak ada yang tahu apakah itu musuh atau teman sendiri. Tidak ada yang mempercayai siapapun. Tentara telah menjadi bayangan, refleksi yang rusak dari apa yang pernah ada. Dari Rastenburg, Hitler masih mengirim telegram, meminta perlawanan, bersumpah bahwa keberuntungan akan berubah, bahwa musuh akan lelah, bahwa Jerman masih bisa menang. Tetapi bagi mereka yang datang dari barat, kata-kata itu tidak lagi berarti apa-apa. Front Barat, yang dibangun dengan sumber daya, propaganda, dan kematian bertahun-tahun, telah hancur dalam hitungan minggu. Pantai-pantai yang seharusnya menjadi kuburan musuh adalah awal dari akhir. Dan mereka yang kembali melakukannya dengan mata cekung dan perang yang terukir di kulit mereka. Setelah pendaratan di Normandia, tentara Jerman kehilangan inisiatif. Unit-unit terputus tanpa koneksi satu sama lain. Komunikasi terputus sejak saat pertama dan perintah-perintah membutuhkan waktu begitu lama untuk sampai sehingga sudah tidak berguna lagi. Para komando terus menunggu serangan di Calais, sementara pukulan yang sebenarnya maju dari barat. Cadangan tetap tidak bergerak sampai sudah terlambat. Divisi-divisi lapis baja tidak dapat campur tangan dengan cepat, dan ketika mereka memasuki pertempuran, musuh sudah menguasai wilayah kunci. Pertahanan tetap dikalahkan satu persatu. Posisi-posisi perantara ditinggalkan tanpa penggantian. Rute-rute pelarian runtuh karena kemajuan sekutu. Para prajurit Jerman bertempur dengan apa yang mereka miliki, terisolasi tanpa perlindungan udara atau bala bantuan. Beberapa terjebak di desa-desa yang dikepung. Yang lain dikejar selama penarikan mundur. Mereka yang selamat berbicara tentang kelelahan, kekacauan, tembakan tanpa henti, dan keheningan yang panjang di antara ledakan-ledakan. Tidak ada yang menyebutkan kemenangan, hanya perlawanan sampai tidak ada lagi cara untuk bertahan. Normandia adalah momen yang tepat, di mana front barat Jerman berhenti ada sebagai struktur nyata. Semuanya terurai dari dalam.